Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini ibu akan menceritakan sirah tentang Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Perhatikan dengan baik ya. Rasulullah dan Abu Bakar sampai di Kuba pada hari Senin, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, 13 tahun setelah beliau diutus menjadi Rasul. Di sana, beliau disambut kaum muslimin dengan sukacita. Mereka bertakbir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan singgah di kampung mereka. Di Kuba, Rasulullah singgah selama 3 hari. Di sela-sela waktu itu, beliau meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Kuba, yaitu masjid pertama dalam sejarah Islam. Sebab itu, Masjid Kuba disebut sebagai masjid yang pertama kali dibangun sejak perjalanan dakwah Nabi. Perlu diketahui, baik yang memilih lokasi pembangunan masjid itu para sahabat Muhajirin dan Ansor sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maupun beliau sendiri yang memilih sesaat sebelum memasuki Madinah pada awal hijrahnya. Masjid tersebut tetap merupakan masjid yang pertama kali dibangun sejak perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu memiliki bukti kuat dan tidak terbantahkan. Kemudian setelah menjalankan tugasnya menyiasati orang Quraisy dan menyampaikan amanat kepada yang berhak, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an pun datang menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu pada hari Jumat paginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan menuju pinggiran Yathrib. Kaum muslimin di sana menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita. Setiap kelompok kaum muslimin menginginkan beliau singgah di rumah mereka. Mereka berebut memegang kendali unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Biarkanlah unta ini yang memilih, karena ia sudah diperintah." Akhirnya, unta yang ditunggangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlutut di tanah milik Bani Malik bin An-Najjar. Tempat itu adalah Marbad atau tempat penjemuran kurma milik kedua anak yatim bernama Sahal dan Suhail bin Amr. Di tanah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari untanya dan kemudian masuk ke rumah Khalid bin Yazid atau Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Setelah itu beliau membeli sebidang tanah milik anak yatim tersebut dan membangun masjid di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kaum muslimin yang datang dari Mekah sebagai sahabat Muhajirin dan menyebut penduduk Madinah yang masuk Islam sebagai sahabat Ansor. Sementara itu, beliau menyebut Yathrib dengan nama Madinah Ar-Rasul. Kemudian nama kota itu ditetapkan dengan sebutan Madinah. Beliau melarang menyebut kota tersebut dengan Yathrib. Hal ini ditegaskan dalam sabdanya, "Siapa saja yang menyebut Madinah dengan nama Yathrib, maka beristighfarlah pada Allah. Madinah itu baik, Madinah itu baik." Ada yang berpendapat ketika hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Kuba, tepatnya di desa Bani Amr bin Auf radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka selama 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Selama di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mendirikan sebuah masjid. Pada hari Jumatnya Allah memerintahkan rombongan hijrah Rasulullah keluar dari wilayah tersebut. Ibnu Abu Khaisah radhiyallahu an menuturkan bahwa ketika membangun masjid, Rasulullah lah yang meletakkan batu pertamanya sesuai arah kiblat. Kemudian disusul oleh Abu Bakar radhiyallahu an
Dilanjutkan Umar yang meletakkan batunya di samping batu Abu Bakar. Setelah itu, pembangunan masjid tersebut dilanjutkan oleh kaum muslimin. Masjid ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Terkait dengan masjid dan penghuni masjid ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama itu lebih patut kamu sholati. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bersih." Quran Surah At-Taubah ayat 108. Masjid yang dimaksud adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Meskipun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ketika ditanya tentang masjid yang dibangun atas dasar takwa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masjidnya adalah ini." Tetapi dalam riwayat lain beliau juga menyebutkan, di dalam masjid yang lain juga terdapat banyak kebaikan. Selain itu, ketika turun ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bani Amr bin Auf radhiyallahu an, "Bersuci dengan cara apa yang membuat kalian dipuji Allah?" Mereka menjawab, "Bersuci dengan air, setelah bersuci dengan batu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menimpali, "Itulah yang benar. Bersucilah dengan cara demikian." Di antara kedua hadis tersebut, antara masjidnya dan di dalam tidak bertentangan. Keduanya tentang masjid yang dibangun atas dasar takwa. Hanya saja ungkapan dari hari pertama mengacu kepada Masjid Quba, sebab pembangunannya pada hari pertama masuknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke wilayah hijrahnya. Di samping itu, tanggal tersebut merupakan tanggal pertama penanggalan tahun Hijriah. Menurut sebagian ulama, hal itu yaitu ayat yang berbunyi min awwali yaumin, sejak hari pertama, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa hari tersebut akan menjadi hari pertama kalender Hijriah. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa di sini mudhofnya dilepaskan. Mudhof yang dilepaskan tersebut adalah pembangunan pada hari pertama. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Abdullah meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari Yahya, dari Anis bin Abu Yahya, dari ayahnya yang mendengar bahwa Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, ada dua orang laki-laki berbeda pendapat atau merasa ragu. Orang pertama dari Bani Hadrah dan yang kedua dari Bani Amr bin Auf. Mereka berbeda pendapat tentang masjid yang dibangun atas dasar takwa. Lelaki pertama berpendapat bahwa masjid yang dimaksud adalah Masjid Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, menurut lelaki yang kedua, masjid yang dimaksud adalah Masjid Quba. Akhirnya mereka menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan masalah masjid tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksud dengan redaksi masjidnya adalah ini adalah Masjid Rasulullah. Sementara itu, yang dimaksud dengan redaksi di dalam masjid lain juga terdapat banyak kebaikan adalah Masjid Quba. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nah anak-anak, cukup sekian dulu sirah dari ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan mengambil pelajaran dari kisah tersebut.